Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak Min 1 Purbalingga khususnya kelas 4, kita akan belajar mengenai masih seperti bab 1 yakni pecahan. Kemudian kita akan belajar untuk menaksir hasil operasi hitung. Dan ini kita ambil poin yang E, yakni menaksir hasil operasi bilangan cacah maupun pecahan. Nah, ini adalah menaksir. Kita akan belajar mengenai menaksir hasil operasi hitung. Nah, nanti ada 3. Yang pertama adalah taksiran atas. Yang kedua, taksiran bawah. Yang ketiga, kita akan belajar nanti taksiran terbaik. Nah, kita akan bahas satu persatu apa itu taksiran atas. Nah, taksiran atas ini yakni kita harus membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Contoh pertama, taksirlah hasil penjumlahan 4,3 ditambah 8,6. Nah, jawabannya kita ambil satu persatu, yakni angka 4,3. 4,3 kalau kita masukkan di taksiran atas, karena ini judulnya adalah taksiran atas, maka kita harus membulatkan ke atas bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Entah komanya itu angkanya kecil ataupun besar, dia harus dibulatkan ke atas. Jadinya berapa? Kalau 4,3 berarti jadinya 5. Kemudian untuk angka yang kedua yakni 8,6, taksiran atas menjadi 9. Jadi 4,3 ditambah 8,6 sama dengan, karena tadi 4,3 jadinya 5, kemudian 8,6 ditambah 8,6 jadinya 9, maka dia langsung dijadikan 1 ya. 5 ditambah 9 sama dengan 14. Nah, kita perhatikan soalnya ya, dia disuruh menjumlahkan, mengurangkan, atau disuruh mengalihkan atau membagi, tergantung dari tipe kalau soalnya. Yang jelas ketika di situ ada sebuah angka nominal berapapun, angka kecil maupun angka besar nanti harus dibulatkan ke atas jika itu masuk di kategori taksiran atas. Kemudian kita ambil lagi contoh yang kedua. Nah, sekarang kita ambil yang pecahan. Nah, soalnya taksirlah hasil perkalian 1/4 dikalikan 1/2. Nah, hasilnya seperti apa? Jawabannya adalah, nah kita ambil 1/4, pecahan yang pertama kali ya adalah 1/4. 1/4 itu sama dengan 0,25 jika dijadikan desimal. Kemudian dari 0,25 itu akan dibulatkan ke atas menjadi angka 1. Karena dia 0,25, walaupun 0,25-nya hanya kecil, tapi dia masuk di taksiran atas, maka dia harus dibulatkan ke atas. Kemudian kita ambil angka yang kedua yakni 1/2, atau ketika dijadikan desimal, pecahan tersebut menjadi 1,5. Menjadi taksiran atas sama dengan 1,5, berarti di atasnya 1,5 kita bulatkan satuannya menjadi angka 2. Ya, sudah jelas ya. Yang 0,25 kita bulatkan ke atas menjadi angka 1, kemudian yang 1,5 dibulatkan ke atas menjadi angka 2. Nah, jadi 1/4 dikalikan 1/2 sama dengan 1 kali 2 sama dengan 2.
Sudah jelas ya untuk penjelasan taksiran atas. Sekarang kita akan masuk ke taksiran bawah. Nah, kalau tadi sudah belajar mengenai taksiran atas, sekarang taksiran bawah, yakni seperti apa taksiran bawah itu? Nah, kita harus membulatkan ke bawah bilangan-bilangan dalam operasi hitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita ambil contoh yang pertama. Contoh yang pertama kita lihat kita pahami dulu soalnya. Nah, soalnya yakni taksirlah hasil pengurangan dari 20,7 dikurangi 12,5 ya. Pengurangan menggunakan taksiran bawah. Dicoba dulu. Nah, kita ambil angka yang pertama yakni 20,7. Nah, ini 20,7,7-nya itu angka yang besar, tetapi karena ini masuk di taksiran bawah, maka dia harus dibulatkan ke bawah. Jadinya angka 20 ya, 7-nya dihilangkan. 7-nya. Kemudian yang kedua dikurangi 12,5. Nah, 12,5 ketika kita masukkan di taksiran bawah, dia akan berubah menjadi angka 12. Ya, 0,5-nya walaupun 0,5 itu tinggi, tetapi dia masih tetap masuk di sesuai judulnya yakni taksiran bawah, maka dia harus dibulatkan ke bawah. Jadinya hanya 12. Jadi 20,7 dikurangi 12,5 sama dengan 20 dikurangi 12 sama dengan 8. Nah, sekarang kita ambil contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini adalah pecahan ya. Nah, contoh soalnya, taksirlah hasil pembagian 10 1/5 dibagi 2 3/4. Nah, hasilnya seperti apa? Kita jawabannya cermati satu persatu, yakni dari angka yang pertama yaitu 10 1/5. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar mengenai mengubah pecahan ya, dari mengubah pecahan campuran menjadi desimal. Nah, ini adalah pecahan campuran 10 1/5 dijadikan desimal, yakni sama dengan 10,2. Kemudian untuk menjadi taksiran bawah, dia harus dibulatkan ke bawah, berarti 0,2-nya dihilangkan menjadi angka 10. Kemudian yang ketiga, yang kedua kita ambil angka yang di sebelahnya, angka pembaginya, yakni angka berapa? Angkanya adalah 2 3/4 atau sama dengan 2,75. Karena ini dibulatkan ke bawah, maka 2,75 yang di belakang koma 75, walaupun dia angkanya besar, tapi karena masuk di taksiran bawah soalnya, jadi dia menjadi angka 2 pembulatannya. Kemudian jadi 10 1/5 dikali dibagi ya, dibagi 2 3/4 sama dengan 10 dibagi 2 sama dengan 5. Itu kodenya nanti diganti ya, yang di tengahnya itu pembagian, jadi titik 2. Nah, selanjutnya kita akan belajar di taksiran terbaik. Taksiran terbaik ini berarti kita membulatkan bilangan-bilangan dalam operasi hitung sesuai dengan aturan pembulatan. Nah, ini berarti taksiran terbaiknya adalah yang paling baik ya di antara taksiran atas dan taksiran bawah.
Nah, seperti apa contohnya? Nah, kita ambil contoh yang pertama, yakni taksirlah hasil perkalian dari 6,2 kali 3,8. Nah, kita cermati satu persatu jawabannya. 6,2 kita bulatkan menjadi angka 6, karena koma 2 itu dia di bawah angka 5, maka dia dibulatkan ke bawah, makanya dia menjadi angka 6. Kemudian yang kedua, angka 3,8. Angka 3,8 dijadikan taksiran terbaik karena dia komanya 8. 8 adalah dia termasuk angka yang tinggi atau di atas angka 5, maka dia harus dibulatkan ke atas. Jadinya adalah 4. Ya, 3/1. Jadi 6,2 dikali 3,8 sama dengan 6,2 nya jadi angka 6 dikalikan 3,8 nya kali 4 sama dengan 24. Contoh yang kedua, kita ambil lagi contoh pecahan, yakni contoh soalnya adalah taksirlah hasil pengurangan 81/2 dikurangi 41/4. Kita analisis satu persatu. 81/2 pecahan campuran dirubah menjadi pecahan desimal, berarti dia menjadi nilai sama dengan 8,5. Kemudian diambil taksiran terbaiknya 8,5, karena 0,5 nya ini adalah nilai yang lebih sama dengan 5, maka dia harus dibulatkan ke atas menjadi angka 9. Kemudian untuk pertanyaan yang pengurangannya, yakni angka 41/4 dibulatkan menjadi dirubah menjadi pecahan desimal, maka dia nilainya adalah 4,25. Karena di belakang komanya itu hanya 25 atau kurang dari 5, berarti dia harus dibulatkan ke bawah. Karena ini taksiran terbaik, maka dia menjadi angka 4 saja. 0,25 nya dihapus ya, atau dihilangkan istilahnya. Jadi jawabannya adalah 81/2 dikurangi 41/4 sama dengan 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Nah, sekarang kita akan latihan soal untuk menaksir hasil operasi hitung, karena tadi kita sudah belajar untuk tiga subtema taksiran atas, taksiran bawah, dan taksiran terbaik. Maka kita nanti juga contoh soalnya, latihan soalnya juga sesuai dengan subtema yang sudah dibahas tadi. Soalnya juga gampang-gampang, nanti kalian bisa kerjakan di rumah kemudian dikirim ke WA Bulan. Nah, ini taksiran atas soalnya adalah 126,48 dikurangi 77,9. Pakai taksiran atas ya. Kemudian yang kedua, 83/5 dikalikan 51/3. Kemudian contoh yang taksiran bawah. Nah, taksiran bawah ya. Latihan soalnya adalah 68,29 ditambah 21,65. Yang kedua, contoh kedua pakai pecahan 12,3/5 dibagi 31/4. Dan contoh latihan soal yang terakhir adalah taksiran terbaik pakainya. Jadi latihan soalnya 68,219 ditambah 21,65. Masih sama ya, tapi yang soal sebelumnya dia pakai taksiran bawah, yang soal selanjutnya dia pakai taksiran terbaik. Kemudian untuk latihan soal yang terakhir pakai taksiran terbaik, yakni 63/5 dikalikan 22/4.
Itu latihan soalnya bisa kalian kerjakan di rumah tentunya, dan jangan lupa dicermati lagi video penjelasan dari materi yang sudah disampaikan Bu Ani. Atau jika ternyata tulisannya kurang jelas, kalian bisa buka file PDF-nya yang sudah dikirim oleh wali kelas masing-masing. Jangan lupa jika sudah mengerjakan, segera dikirim ke WA-nya Bu Rani, sertakan nama lengkap dan kelasnya. Dan jangan lupa tugasnya ditulis tanggal tugas per hari ini, kemudian contoh soalnya, kemudian jawabannya. Seperti itu. Selamat belajar matematika untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.